Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Human After All. Kali ini aku akan bahas tentang Rocky Gerung dan keterkaitannya dengan hukum kekuasaan. Jadi ini sebenarnya aku kutip dari buku karangan Robert Greene yaitu 48 Hukum Kekuasaan. Nah, kalian pasti udah tahu dan sering dengar ya tentang Rocky Gerung ini. Karena beliau ini sangat aktif berargumen untuk menguji intelektualitas para pejabat politik di Indonesia. Nah, saking seringnya, jadi aku akan ngambil satu aja contoh video yang cukup viral beberapa bulan lalu, yaitu saat sedang berdebat dengan Sylvester Matutina yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Merah Putih dan juga pernah menjadi relawan Jokowi. Nah, video tersebut menunjukkan penguasaan Rocky Gerung terhadap argumennya. Oke, langsung aja. Berdasarkan buku 48 Hukum Kekuasaan, setidaknya ada 3 hukum kekuasaan yang berkaitan dengan video tersebut dari cara Rocky Gerung berargumen. Oke, hukum yang pertama yaitu hukum nomor 8 yang bunyinya buat orang lain datang kepadamu, jika perlu gunakan umpan. Nah, di sini diibaratkan adalah ikan. Nah, ikan akan lebih mudah ditangkap jika kita mengaduk-aduk airnya. Karena ikan itu cenderung akan panik, terus dia juga marah gitu ya, sehingga umpan akan lebih cepat digigit karena dia akan menggigit apapun di sekitarnya ketika panik. Ibarat ikan tersebut, orang yang emosinya diaduk-aduk maka akan cenderung marah dan juga terpancing. Dan ini berkaitan dengan hukum selanjutnya, yaitu hukum nomor 39 yang berbunyi adu air untuk menangkap ikan. Di tangga berjalan, eskalator itu, ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman? Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Selanjutnya pasti muncul pertanyaan kan, yaitu bagaimana cara mengaduk-aduk emosi atau air ikan tersebut. Nah, caranya yaitu dengan keberanian. Ada di sini. Ya? Yang nulis itu adalah narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Kalau Anda menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester, kan mereka nggak dapat jabatan. Jadi Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat. Ya, saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Ketika kita sudah mengaduk-aduk emosi lawan dan juga memancing kemarahan mereka, disitulah merupakan titik awal untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu dalam buku ini juga dibahas bahwasannya kekuasaan itu dihasilkan dari sebuah perbuatan yang efektif dan bukan perbuatan yang agresif. Nah, perbuatan efektif itu yang dimaksud adalah tetap tenang, santai, gak baper, kalem, dan membiarkan lawan kita frustasi dengan jebakan yang dibuat untuk mereka. Kita tetap memancing mereka hingga tanpa sadar mereka mengungkapkan kekeliruan mereka sendiri. Ketika kita membuat mereka terpancing dengan umpan atau jebakan, maka kita menjadi orang yang mengontrol situasi dan arah debat mau kemana. Dan ya kita tahu ya, orang yang mengontrol artinya adalah orang yang memegang kekuasaan. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup saya bahagia. Oh enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia bilang pribadi. kami Ini kita tadi bicara soal kebijakan. hanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. Cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, Leng. Nah, segala umpan dan juga jebakan yang sudah kita lakukan gitu ya, itu harus dilakukan dengan keberanian dan juga intimidasi. Nah, kenapa intimidasi? Karena dengan mengintimidasi menggunakan keberanian ini, orang yang berada di sisi lawan akan merasa nggak aman dan menduga-duga apa langkah kita selanjutnya.
Ketika kita terlihat menguasai apa yang kita bicarakan atau topik yang akan kita perdebatkan gitu ya, maka ini akan membuat lawan merasa ragu. Dan keraguan ini akan menunjukkan kurangnya percaya diri dari segi tingkah laku. Nah, ketika kita kurang percaya diri, maka kita akan menjadi bingung dan malah menjadi kesulitan sendiri. Ketika kita kurang percaya diri, kita bingung dan kesulitan sendiri. Nah, respon yang umum biasanya adalah menunjukkan emosi dan amarah. Yang terpancing amarah ini biasanya tuh baperan, sensitif, mulai mengolok-olok, dan juga mengolok-oloknya itu maksudnya bukan tentang hal yang diperdebatkan, tapi membawa urusan pribadi gitu. Nah, padahal kita tahu ya, di lingkungan sosial dan permainan kekuasaan, tidak ada yang namanya masalah pribadi. Dan gak ada yang harus diambil hati. Saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang gak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini, saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Ya, buat selfie-selfie. Yes, oke. Kita lanjut ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali saya terangkan. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham, imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Anda kenal William Ockham? William Ockham yang menulis prinsip parsimoni dalam berpikir. Anda tahu dia siapa? Tahu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah tuh. Ya namanya biarawan mana menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Ya kan? Oke. Biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700 bahkan paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Anda tidak punya. Itu kan pengecualian ya. Oke, pengecualian. Semua orang pinter. Itu Anda menghina kaul kekal dari para rohaniawan Katolik. Apa yang hina itu sejarah, siapa yang mau hina? Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir. Ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Iya, Ya. yang nyambut itu. Jadi Anda jangan dengan cara berpikir Anda yang konyol, ya kan? Anda mengatakan kami juga seperti Anda, kami beda. Kami ini pemenang, ya. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau- Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing, ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Kita nggak usah ngomong yang lain-lain, Hemingway lah apa segala macam udah nggak penting. Anda oke? bilang tadi, Ya, Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan itu dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantai itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah Ya ini. kenapa kamu ngaku? Oh bukan iya. bukan ngaku dong. Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa. Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua makanya udah salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Makasih. Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden? Saya
mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Lucunya, orang yang koar-koar gitu ya ibaratnya, mereka percaya bahwa ledakan emosi itu tuh tanda kekuatan atau kekuasaan gitu. Padahal itu malah sebaliknya. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa sifat mudah marah adalah tanda ketidakberdayaan. Nah, mungkin orang lain akan terintimidasi sebentar karena kita menunjukkan marah dan emosi dan meledak. Tapi pada akhirnya mereka akan kehilangan rasa hormat dan mereka akan sadar bahwa kita gampang dikalahkan karena kurangnya kontrol diri. Oke, sebagai penutup ya, di sini aku ngasih beberapa catatan bahwasanya beberapa hukum kekuasaan yang udah aku sebutkan tadi sangat berguna untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan untuk melawan orang lain, tapi kalau misalnya kita berada di situasi yang mengharuskan kita untuk berdebat atau mempertahankan opini kita, maka ini bisa dijadikan pedoman juga supaya kita jadi lebih rasional dalam bertindak. Nah, tapi bukan hanya untuk berargumen sebenarnya dalam hal apapun supaya kita nggak baperan dan juga kita nggak menyesal pada akhirnya karena koar-koar dan hanya gampang emosi gitu ya. Dan kita jadinya nggak bisa mengontrol emosi dan pikiran sendiri. Lidah manusia adalah binatang buas yang hanya sedikit orang bisa menguasainya. Ia terus berusaha lepas dari kandangnya, dan jika tidak dijinakkan, akan menjadi liar dan menimbulkan kesengsaraan. Kekuasaan tidak dapat dimiliki oleh mereka yang menyanyiakan pentingnya ucapan mereka.